Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap aman tinggal di rumah. Sebelum kita belajar bukti-bukti evolusi, ada baiknya kita memahami dulu hakikat ilmu. Kita sebagai manusia sudah selayaknya menyadari bahwa pemilik alam semesta ini hanyalah Allah semata. Seperti yang dituliskan Allah dalam surat Al-Baqarah 115, Allah berfirman, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Di dalam surat At-Taubah 116, Allah juga berfirman, sesungguhnya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menghidupkan dan mematikan, dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah. Lalu bagaimana dengan ilmu yang ada pada semesta ini? Jadi Allah itu menciptakan semesta dengan ilmunya. Ya, jadi seluruh ilmu yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah. Ilmu biologi, ilmu fisika, ilmu teknik, ilmu penerbangan, ilmu untuk mengempukkan daging Anda di panci, itu juga ilmu Allah. Ilmu untuk membuat nasi supaya menjadi lebih mudah matang, itu juga ilmu Allah. Ya, jadi semua ilmu yang ada di semesta ini milik Allah semata. Seperti yang firman Allah surat Al-Baqarah ayat 32. Allah berfirman, mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kalau saya nggak salah, ayat ini, kalimat ini adalah kalimat jawaban dari malaikat ketika ditanya mengenai sesuatu gitu, untuk menyebutkan nama-nama, dan malaikat jawabannya sudah seperti ini. Ya, kalau malaikat kan nggak pakai nafsu. Kemudian Allah juga berfirman di surat Al-Baqarah ayat 31 sampai 33. Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah Adam memberitahukan kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan. Semua yang tersembunyi di dalam perut bumi, di langit, misteri virus COVID-19, semuanya Allah tahu. Ya. Kemudian Allah juga berfirman di surat Al-Kahfi ayat 109. Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Robku, sungguh habislah lautan itu sebelum kalimat-kalimat Robku habis ditulis, meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. Bayangkan lautan menjadi tinta, dan seluruh pohon yang ada di bumi ini semuanya dijadikan pena, dan ditambahkan lagi sebanyak itu pula, itu tidak akan habis untuk menuliskan ilmu-ilmu Allah. Kita harus sadari itu semua. Bahkan sekarang menghadapi virus COVID-19 ini, seluruh manusia di bumi ini berlomba untuk mencari bagaimana untuk menyembuhkan pasien-pasien dengan COVID-19 dan berlomba untuk mencari obat serta vaksinnya. Seluruh dunia sudah berbulan-bulan belum mendapatkan hasil. Kita semua sedang berusaha, ya. Karena apa? Karena rahasia pemegang ilmunya Allah mungkin belum mengizinkan kita semua mengetahui. Allah juga menciptakan sistem alam semesta ini dengan sistemnya, ya. Jadi menciptakan alam semesta dengan sistemnya, ya. Seperti yang ditulis Allah dalam Al-Quran surat Al-Qamar ayat 49. Allah berfirman, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Jadi Allah menciptakan alam semesta itu ada ukurannya akurat. Kenapa sih harus seakurat itu? Tidak semena-mena, karena Allah ingin
khalifahnya di bumi ini dapat mempelajarinya dengan lebih baik, ya. Allah juga berfirman dalam surat Al-Fat ayat 23. Sebagai sunatullah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan bagi sunatullah itu. Jadi sesuatu yang sudah menjadi sunatullah tidak akan pernah berubah. Ya, kalau dalam keilmuan, dalam dunia ilmu pengetahuan, sunatullah itu disebut juga dengan sebutan hukum alam. Lalu Allah sebagai penguasa alam semesta, Allah menciptakan sistemnya, Allah juga yang memiliki segala ilmunya, tapi Allah juga memberi keleluasaan kepada manusia untuk mengkaji sunatullah itu, mengkaji hukum-hukum alam itu. Seperti yang dituliskan dalam surat Ali Imran 137. Sesungguhnya telah berlaku sebelum kamu sunnah-sunnah Allah, karena itu berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikan bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Ya, berarti kita memang selama hidup di bumi ini, ya silahkan perhatikan fenomena-fenomenanya dan kajilah semuanya. Ya, kita juga bisa mempelajarinya dari rasul-rasul yang telah dikirimkan oleh Allah. Dalam surat At-Taubah ayat 122 Allah juga berfirman, tidak sepatutnya bagi orang-orang mukmin pergi semuanya ke medan perang. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan, ya, untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. Ya, di sini Allah tidak bilang untuk memperdalam sunatullah, karena sunatullah hukum alam itu berproses, ya. Nanti kita lihat prosesnya seperti apa. Lalu bagaimana kita yang mempelajari ilmu evolusi biologi? Evolusi merupakan ilmu yang bersifat teori yang masih sering diperdebatkan. Perdebatan ini bukan cuma ada di umat Islam, ada juga di umat Nasrani, ada juga di Yahudi. Semua memperdebatkan evolusi biologi. Ya, jadi kenapa masih diperdebatkan? Karena sifatnya masih teori, bukan hukum, bukan sunatullah. Nah, dalam filsafat ilmu, kita mengetahui bahwa ilmu itu dapat hadir dalam 3 tingkatan. Ilmu pengetahuan dapat hadir dalam 3 tingkatan, yaitu yang pertama hipotesis, yang kedua teori, dan yang ketiga hukum. Hukum adalah kategori yang tertinggi dan sudah teruji secara empiris dan dapat dibuktikan secara deduktif, sehingga kebenarannya menjadi mutlak dan makanya disebut hukum alam, atau Allah menyebutkannya sebagai sunatullah. Kalau sudah menjadi hukum alam, menjadi sunatullah, bukan menjadi sunatullah dan sudah sesuai dengan sunatullah, maka hukum alam itu menjadi bersifat mutlak. Ya, hal berbeda pada ilmu pengetahuan yang berada pada kategori teori. Teori baru bisa dibuktikan secara induktif, bukan deduktif. Ya, mungkin sudah ada pembuktian deduktifnya, tapi buktinya masih sangat-sangat sedikit. Ya, dan belum bisa dibuktikan secara empiris. Oleh karena itu, teori bisa benar pada suatu masa, tapi tidak benar pada masa yang lainnya. Inilah yang masih terjadi pada ilmu evolusi biologi. Sebenarnya level teori ini, kategori teori ini bukan cuma pada ilmu evolusi biologi saja, ya, tapi ada juga pada ilmu-ilmu yang lainnya. Ya, kita sering mempelajari banyak teori di dalam ilmu pengetahuan. Ya. Lalu sebenarnya bagaimana sih ilmu evolusi biologi bisa lahir? Sejak zaman Buffon
sudah ditemukan fosil-fosil yang tidak sama dengan organisme yang ada sekarang. Anda sudah tahu bahwa Buffon itu mengamati fosil-fosil hewan yang ada pada setiap lapisan bumi, dan dia menyimpulkan bahwa fosil-fosil yang dia temukan, yang dia kaji, sama sekali berbeda dengan organisme yang ada sekarang. Kemudian Darwin melakukan perjalanan dengan kapal Beagle, ya, Anda bisa lihat ceritanya di buku Campbell. Dia menemukan hewan dan tumbuhan yang hidup di kawasan tropis berbeda dibandingkan dengan kawasan subtropis, ya. Kemudian kita sendiri melihat hewan dan tumbuhan yang menurut kita jenisnya sama, tetapi ternyata dapat memiliki ciri khas yang berbeda ketika hewan dan tumbuhan tersebut berada pada habitat atau ekosistem yang berbeda. Ya, tentu saja sebagai khalifah di muka bumi, sebagai saintis, sebagai ilmuwan, Anda harusnya penasaran bagaimana perbedaan dan perubahan ini bisa terjadi. Bagaimana mekanismenya bisa terjadi. Allah memberi clue sebenarnya. Memberi petunjuk, memberi clue bagaimana bumi dan makhluk hidupnya itu diciptakan. Seperti dalam Quran surat As-Sajdah ayat 3, Allah berfirman, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Dalam 6 hari, bukan dalam sekejap, ya. Dalam 6 hari, kemudian dia bersemayam di atas arsy. Kemudian di surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20, Allah juga berfirman, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana unta diciptakan, ya? Dan langit, bagaimana langit ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana gunung ditegakkan, dan bumi, bagaimana bumi dihamparkan. Ya, jadi memang Allah memberi kesempatan sama kita, sama khalifah di muka bumi, sama manusia, sama makhluk yang mampu berpikir dengan clue-clue yang ada di dalam Al-Quran, dan mengencourage kita untuk penasaran. Hayo, bagaimana bumi dihamparkan? Hayo, bagaimana langit ditinggikan? Ya, Allah juga berfirman dalam surat Kaf ayat 38. Sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan. Ya, di dalam surat Ghafir ayat 57, Allah juga berfirman, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Memang tidak akan semua manusia mengetahui hal ini. Ya. Kemudian Allah juga berfirman dalam surat Yasin ayat 82, sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata jadilah, maka terjadilah ia. Jadi penciptaan bumi dan langit, makhluk hidup, bumi dan langit dengan isinya, dengan makhluk hidup yang ada di dalamnya, Allah bisa saja menciptakannya dalam sekejap. Jadilah, maka itu akan jadi. Tapi bukan itu yang Allah inginkan, karena Allah ingin para khalifah di muka bumi ini mempelajari suatu proses, ya. Makna 6 hari dari penciptaan bumi itu sendiri sebenarnya bukan 6 hari seperti yang kita pikirkan, belum tentu 6 hari seperti yang kita pikirkan. Beberapa ahli ada yang mengatakan 1 hari yang dimaksudkan oleh Allah adalah 1000 tahun. Ada juga yang mengatakan bahwa 1 hari yang dimaksud oleh Allah adalah 1 juta tahun. Wallahu alam. Yang jelas
Allah ingin kita tahu kalau semesta ini diciptakan dengan proses yang akurat dan terukur. Ya. Lalu bagaimana kita menyikapi evolusi biologi? Dalam evolusi biologi masih banyak masih banyak rantai yang putus, ya. Mari kita pelajari ilmu ini dengan sebaik-baiknya, dan jika Anda ingin mengisi ruang, ingin mengisi rantai yang terputus itu, kesempatannya masih terbuka sangat lebar bagi siapapun untuk menyempurnakan dan meluruskan ilmu ini. Ya. Mari kita lihat dalam penciptaan Nabi Adam dan Siti Hawa sebagai manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Ya, jangan lupa Nabi Adam dan Siti Hawa sebagai manusia pertama di muka bumi ini, dialah nenek moyang kita semua umat manusia. Ya, seperti yang dituliskan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 27, Allah berfirman, "Wahai Nabi Adam, janganlah kalian terfitnah oleh wahai Nabi anak Adam, janganlah kalian terfitnah oleh setan." Kita semua anak Adam, ya. Wahai anak Adam, janganlah kalian terfitnah oleh setan sebagaimana dia telah mengeluarkan kedua orang tua kalian dari surga. Ya. Kemudian dalam surat Al-Hijr ayat 26. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah, ya, saya langsung ke ayat 30. Sebenarnya ini bersambung 30 sampai 38, tapi saya ambil 30 dan 38-nya saja. Ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi? Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan mensucikan engkau." Lalu Allah menjawab, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Ya, ini dialog Allah dengan para malaikat. Jadi sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah sudah memang merencanakan Nabi Adam dan Siti Hawa ini sebagai khalifah di muka bumi. Nabi Adam dan Siti Hawa ini sebagai manusia pertama yang akan menjadi khalifah di muka bumi ini. Ya, mari kita lihat firman Allah surat ke-38. Surat Al-Baqarah ayat 38. Allah berfirman, "Turunlah kamu semuanya dari surga." Ini maksudnya Allah berbicara kepada Nabi Adam. "Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati." Ya, ini dialog Allah kepada Nabi Adam setelah Nabi Adam membuat kesalahan, kemudian bertobat dan Allah mengampuninya. Turunlah kamu semuanya dari surga. Ya, kemana turunnya? Ke bumi. Ya. Jadi bumi itu sudah terbentuk ketika Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan. Sudah ada gunungnya, sudah ada sungainya, ya, sudah ada daratannya, sudah ada lautannya. Diriwayatkan bahwa Nabi Adam dan Siti Hawa tidak diturunkan di tempat yang sama, tapi mereka terpisah ribuan kilometer. Nabi Adam diturunkan sekarang namanya disebut India, ada juga yang menyebutnya Sri Lanka, sedangkan Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Ya, ini jaraknya ribuan kilometer, tapi dalam waktu 40 hari mereka kemudian dipertemukan di Jabal Rahmah. Cepat sekali ya, dalam 40 hari bisa ditempuh dari India ke Jeddah. Kok bisa? Ingat ya, Nabi Adam itu memiliki tinggi 60 hasta, ya, atau kurang lebih 30 meter. Ada satu riwayat bahwa panjang telapak kaki Nabi Adam itu 1,8 meter. Nah, panjang telapak kaki kita kan cuman
20 cm, 22 cm, ada yang 40, ada yang 30 cm, tapi itu jarang. 30 cm dimiliki biasanya oleh orang-orang yang punya tinggi sekitar di atas 1,9 meter, dan itu jarang ya. Yang 2 meter tingginya biasanya panjang kakinya mungkin 30 cm. Ini 1,8 meter hanya panjang kakinya saja. Ya, berarti maksudnya panjang telapak kakinya. Betapa panjangnya kaki Nabi Adam, betapa panjangnya langkahnya. Ya. Nabi Adam umurnya 930 sampai 1000 tahun. Kita manusia yang di zaman ini rata-rata 70 tahun. Orang-orang yang mampu hidup sampai 100 tahun lebih itu jumlahnya sangat jarang di dunia ini. Ya. Tapi Nabi Adam itu masih dapat dikatakan manusia. Kita juga manusia dengan ukuran yang sangat-sangat berbeda. Ya, ini artinya evolusi belum mampu membuktikan hal ini. Ya, evolusi belum bisa membuktikan bahwa Nabi Adam dan Siti Hawa itu merupakan manusia pertama yang ada di muka bumi ini. Ya, dan bukan menjadi keturunan dari makhluk yang lainnya. Ya, ini belum terbukti. Ini tugas Anda untuk membuktikan bahwa Nabi Adam dan Siti Hawa menjadi manusia pertama yang ada di muka bumi ini. Baik, sekarang kita akan belajar bukti-bukti evolusi. Sebelum melihat buktinya, kita akan lihat dulu bagaimana ilmu evolusi ini bisa hadir. Pertama, Hutton tahun 1795 sudah memiliki hipotesis, sudah mengajukan suatu pemikiran bahwa lapisan bumi dan makhluk hidup yang ada di atasnya berubah secara gradual. Tapi bagaimana organisme makhluk hidup itu berubah secara gradual, Hutton belum mengemukakan teorinya, belum mengemukakan pemikirannya mengenai mengapa makhluk hidup berubah secara gradual. Ya. Kemudian di pretest kemarin ada di antara Anda juga menuliskan Malthus. Malthus memang berbicara tentang ekologi, tapi Malthus tidak membicarakan mengenai evolusi, ya, mengenai perubahan pada makhluk hidup. Dia lebih membicarakan tentang prinsip-prinsip yang ada di dalam populasi. Lalu kemudian tahun 1809 Lamarck mempublikasikan mengapa suatu organisme berubah, ya, mengapa karakter suatu organisme dapat berubah, ya, di tahun 1809. Ya, di tahun yang sama Darwin baru lahir, kemudian ada juga Cuvier, Lyell. Mereka berdua ini ahli-ahli geologi yang mendapati juga fosil-fosil ketika mereka melakukan pengamatan geologisnya. Ya. Lalu di tahun 1859, sebelum tahun 1859 ini sebenarnya Wallace juga sudah mengirimkan suratnya, ya, bukan surat, mengirimkan manuskripnya, papernya kepada Darwin untuk dikaji bersama Lyell. Ya, Anda cek lagi ya nanti di buku Campbell bahwa perubahan yang terjadi pada karakter-karakter organisme yang ada di muka bumi ini nampaknya disebabkan karena seleksi alam. Ya, baru setahun kemudian Darwin menerbitkan bukunya yaitu On the Origin of Species. Disinilah bagaimana Darwin menyebutkan bahwa perubahan spesies itu, perubahan karakteristik pada spesies itu disebabkan oleh natural selection. Dan di buku ini kata evolusi hanya disebutkan di bagian akhirnya, bahwa perubahan-perubahan itu dia sebut sebagai evolusi, ya. Dan ini berkembang terus sampai sekarang.
Ini juga sama ya, jadi ceritanya seperti yang sebelumnya, bagaimana ilmu evolusi ini bisa hadir dimulai dari Newton. Nah, di antara Anda juga ada ketika saya tanya tokoh evolusi itu siapa saja, Anda juga menuliskan Linnaeus ya, Carolus Linnaeus. Sebenarnya Carolus Linnaeus itu dia tidak termasuk ke dalam pemikir evolusi. Carolus Linnaeus dia lebih masuk ke dalam tokoh yang mengklasifikasikan makhluk hidup ya. Kita harus ingat bahwa kenapa makhluk hidup itu harus diklasifikasikan. Kenapa ahli biologi mengklasifikasikan makhluk hidup? Supaya mudah dipelajari. Karena kalau tidak dikelompokkan akan sulit mempelajari semua makhluk hidup ciptaan Allah ini. Ya, jadi kita harus mengelompokkan. Setelah dikelompokkan pun hari ini baru 1 juta lebih organisme yang sudah diidentifikasi ya. Jadi nanti kalau ada spesies baru itu bukan berarti spesies baru yang muncul, tapi spesies itu baru diidentifikasi ya. Baik, sebelum lebih lanjut memahami belajar evolusi, kita harus tahu dulu perbedaan antara genetic traits dan acquired traits ya. Genetic traits adalah karakter-karakter ciri-ciri yang diwariskan secara genetik ya, dikode oleh genetik. Sedangkan acquired traits adalah karakter yang dilatihkan ya, yang dimodifikasi ketika organisme sudah dewasa. Di samping kiri ini saya punya 3 contoh dari genetic traits yang tanaman kacangnya Mendel ya. Ini ada warna polong, kemudian ada posisi bunga aksial dan terminal. Kemudian ada tinggi batang panjang, dan tinggi batang pendek ya. Sedangkan untuk gambar yang di sampingnya, yang ini ya, ada bonsai. Bonsai ini termasuk ke dalam acquired traits. Jadi kalau bonsai ini nanti punya bijinya ditanam, dia akan tetap mengekspresikan gen-gen yang dia bawa dan tidak akan sebesar bonsai. Kalau ditumbuhkan dari biji, maka akan tumbuh menjadi pohon normal seperti nenek moyangnya. Lalu bagaimana dengan genetic traits dan acquired traits pada manusia? Ini adalah acquired traits ya. Otot-otot yang besar seperti ini adalah acquired traits ya, bukan genetic traits. Sedangkan yang ini ya, yang gambar di sebelah kanannya adalah ini semua genetic traits. Genetic traits pasti akan diwariskan ke keturunannya. Sedangkan acquired traits dia tidak akan diwariskan ke keturunannya. Anda harus ingat semua bahwa hanya genetic traits lah yang akan mengalami evolusi. Sedangkan acquired traits dia tidak akan pernah mengalami evolusi. Ya. Ya, bukti-bukti evolusi yang dihadirkan di sini sebenarnya bukti-bukti evolusi yang juga dipelajari oleh Darwin. Seperti yang saya kemukakan sebelumnya di Hakikat Ilmu, bahwa evolusi ini masih dalam tahapan teori ya. Jadi masih banyak yang belum jelas ya. Darwin sendiri dia mengatakan bahwa bukti-bukti evolusi belum semuanya bisa dihadirkan, bahwa masih ada sesuatu yang terputus, masih ada yang susah dijelaskan ya, kata kuncinya masih membingungkan ya. Darwin sendiri sudah mengatakan itu ya. Jadi apa saja bukti evolusi? Bukti-bukti evolusi dapat kita dapatkan yang pertama sekali melalui pengamatan langsung perubahan evolusioner ya. Sebenarnya Darwin di dalam bukunya dia mengatakan
bahwa evolusi itu terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama, ya. Darwin salah karena pengamatan bukti evolusi, proses evolusi itu ternyata ada juga yang bisa diamati. Saya menuliskan beberapa contohnya di sini. Yang pertama, Anda bisa cek ini di buku Campbell Anda, ya. Perubahan warna gupi jantan, ya. Ini saya harap menjadi tugas Anda. Anda baca bagaimana warna gupi jantan, warna gupi pada jantan bisa berubah, ya, dan apa kaitannya dengan evolusi, ya. Ini tugas Anda, ya. Kemudian di buku Campbell juga ada mengenai virus HIV yang menjadi resisten terhadap obat antivirus, ya. Jadi di bawahnya itu bahkan Anda bukan cuma harus membaca, tapi Anda harus menjawab pertanyaan dari box tersebut, ya. Kalau nggak salah, tunggu saya cek dulu. Ini namanya, Anda lihat untuk warna gupi ini di Peraga 2213, ya. Di bawahnya ada pertanyaan. Bagaimana jika apa yang akan terjadi jika setelah 22 bulan gupi dari populasi hasil pemindahan dikembalikan lagi ke kolam sumber, ya. Jadi Anda pelajari, Anda simpulkan dalam 1 atau 2 paragraf bagaimana warna gupi ini bisa menunjukkan proses evolusi, dan kemudian jawab pertanyaannya. Kemudian untuk yang HIV yang menjadi resisten terhadap obat antivirus itu ada di halaman 14 buku Campbell terjemahan jilid 3, ya. Anda silahkan lihat dan pengamatan apa yang diamati oleh peneliti ini, kemudian apa yang menyebabkan ini disimpulkan sebagai perubahan evolusioner. Setelah Anda menuliskan hasil pengamatan Anda, hasil analisis Anda jawab pertanyaan halaman 19, ya. Di situ ada di uji konsep 22.3, jawab pertanyaan nomor 1. Jelaskan mengapa pernyataan berikut tidak akurat. Obat anti-HIV telah menciptakan resistensi obat pada virus HIV, ya. Saya akan sedikit menjelaskan untuk yang contoh yang 2, ya. Ini contohnya sebenarnya banyak, ya. Kalau Anda browsing apalagi mengenai Geospiza spesies apapun, ya, pokoknya dari genus Geospiza ini banyak sekali diamati untuk pengamatan langsung perubahan evolusioner. Sekarang mari kita lihat bagaimana ukuran paruh softberry bug. Perubahan evolusioner yang dapat dilihat pada kumbang ini adalah kumbang softberry ini sebenarnya memiliki paruh. Sebenarnya bukan paruh, ya. Kalau di sini kan istilahnya, makanya istilah paruh ini dia berikan tanda kutip, ya, karena sebenarnya bukan paruh. Dia sebenarnya berupa proboscis, tapi proboscisnya itu panjang, ya. Proboscis aksesoris pada mandibula, ya, pada mandibulata. Jadi beberapa serangga memiliki proboscis, dan proboscisnya itu dia panjang dan keras sehingga sering dikatakan sebagai paruh, padahal sebenarnya bukan paruh, ya. Jadi bagaimana kumbang ini memiliki paruh yang ukurannya menjadi lebih pendek, ya. Paruh pada kumbang ini sebenarnya yang paling kecil ada, yang paling pendek ada di rentang ini ukurannya, ya, sekitar 7,5, ya. Paling pendek ini 7,5. Kemudian yang paling tinggi itu 11. Data ini diperoleh, maaf, saya kebalik, ya. Ya, ini yang aslinya, betul. Jadi yang aslinya pada mulanya ini catatan kumbang yang ada di museum memiliki paruh yang ukurannya paling pendek adalah
7,5 mm dan yang terpanjang adalah 11 mm ya. Pada habitat aslinya kumbang soapberry bugs ini berasosiasi dengan tumbuhan yang seperti balon ya. Kita juga punya tumbuhan ini, saya kurang tahu nama lokalnya apa. Jadi dia selalu menusukkan proboscisnya atau paruhnya ke dalam buah ini, dan panjang paruhnya itu kurang lebih sama dengan dalamnya buah ini. Lalu kemudian lingkungan alami kumbang ini mendapatkan spesies tumbuhan yang baru yang bentuk buahnya ukurannya agak sama dengan ukuran buah balon ya, tapi dia lebih kempes ya. Namanya golden rain tree ya. Dan buahnya ini tidak sedalam buah dari buah balon ya, jadi dia lebih pendek ya. Setelah beberapa tahun kemudian peneliti mengukur ukuran paruh dari kumbang ini dan didapatkan ternyata ukuran paruhnya itu lebih memendek pada kumbang yang hidup dengan tumbuhan golden rain ya. Paruh kumbang menyusut sampai 6, yang paling pendeknya adalah 6 mm dan yang paling panjangnya adalah 8,2 lah ya, 8,2 mm ya. Sangat jauh berbeda dengan panjang paruh yang ada pada kumbang dengan lingkungan alaminya yang berasosiasi dengan buah balon ya. Perubahan evolusi yang teramati lainnya adalah adanya evolusi pada virus yang menyebabkan TBC ya, Mycobacterium tuberculosis ya. Penelitian ini dilakukan terhadap pasien yang tidak patuh. Ingat, kita di Indonesia ketika kita sakit TBC kita harus minum obat selama 6 bulan ya dulu. Yang saya dengar sekarang katanya 1 tahun, dan itu tidak mudah karena minum obat itu tidak enak dan harus tepat jadwalnya ya, dan banyak pasien yang tidak patuh ya. Ketika tidak patuh ini akan berlangsung menjadi lama, seperti pasien ini karena dia tidak patuh sampai 12 tahun kemudian dia masih membawa bakteri Mycobacterium dan akhirnya meninggal. Kenapa bisa seperti itu? Mari kita lihat. Karena di negara maju itu patient record itu sangat tersusun dengan rapi, makanya dari sejak pasien yang tidak patuh, pasiennya cuma satu ya, pasien yang tidak patuh ini datang ke rumah sakit dengan sakit TBC, semuanya sampel-sampelnya masih tercatat. Jadi peneliti ini mengambil sampel dahak dari pasien selama 12 tahun, dari mulai tahun pertama dia masih rutin minum obat ya, yang diharuskan 1 tahun dia tidak lakukan 1 tahun, kemudian datang lagi tahun kedua, tahun ketiga ya, kemudian diminta untuk melapor terus sampai 12 tahun, dan sebenarnya ketika dinasehati pasien ini menolak untuk patuh karena capek minum obat ya. Lalu apa hasil penelitiannya? Sebagai berikut. Sebenarnya hasil penelitian ini dari pasien yang bandel tadi diperoleh ada 8 strain baru yang ditemukan dari tubuh pasien, strain Mycobacterium baru ya. Jadi ada P1, P2, P3, P4,
P5, P6, P7, dan P8. Yang lainnya tidak ditampilkan di sini ya. Kemudian ada di sini yang dituliskan ada P2. P2 itu adalah yang wild type sebagai kontrol ya, dan sebenarnya di dalam penelitian ini digunakan dua wild type P1 dan P2 ya. Dan muncul 10 strain baru dari dalam tubuh pasien tersebut ya, tapi masih tetap ini Mycobacterium ya. 4 strain ini menunjukkan resistensi terhadap 3 antibiotik. Yang pertama antibiotik streptomycin, yang kedua antibiotik rimpampisin. Ini yang rimpampisin. Kemudian kalau yang ini adalah isoniazid dan ini adalah streptomycin. Ya. Kita perhatikan di sini untuk Mycobacterium yang wild type pada semua medium dengan 3 jenis antibiotik ini tidak menunjukkan adanya pertumbuhan bakteri, semuanya 0. Berarti bakteri yang wild type masih susceptible ya. Sedangkan untuk yang P4, P5, P7 dan P8 hampir semuanya masih menunjukkan pertumbuhan meskipun mediumnya sudah diberikan 3 jenis antibiotik ini ya, SM, INH dan RMP. Kecuali untuk yang strain P4 dan P5 ya, kecuali untuk strain P4 dan P5 yang dia masih susceptible terhadap antibiotik INH ya. Jadi dia masih mati dengan antibiotik INH, tapi dia masih dapat dihambat pertumbuhannya, hanya terhambat pertumbuhannya pada medium dengan antibiotik SM dan antibiotik RMP. Yang sangat menarik adalah strain P7 dan P8. Pada strain ini, lihat ini kontrolnya ya, ada 140 sekian CFU pada medium pertumbuhan bakteri yang kontrol ya, tapi pada medium yang diberi streptomycin, bakteri P8 bahkan jumlahnya hampir sama dengan kontrol, jadi semuanya dapat hidup ya. Sedangkan yang P7 sekitar 60%-nya dia masih bisa hidup ya. Jadi dengan streptomycin P7 hanya terbunuh sekitar 40%-an ya. Yang luar biasa adalah strain P7 dan P8 yang yang diberi perlakuan RMP ya. Dia bahkan menunjukkan lebih banyak pertumbuhan pertumbuhan Mycobacteriumnya, pertumbuhan P8 lebih banyak pada medium yang diberi RMP. Jadi sepertinya P8 ini sekarang sudah mulai menyukai antibiotik RMP. Ya. Nah, rupanya dibandingkan populasi yang wild type P1 dan P2 ya, ini yang wild type P1 dan P2 ya, Mycobacterium menjadi resisten terhadap antibakteri RMP ketika gen RPOB salah satu nukleotidanya berubah, dari yang triple nukleotidanya ya, harusnya TCG harusnya TCG menjadi TTG ya. Lain lagi dengan yang yang P04 strain P04 itu di gen RPSL ya, nukleotida yang harusnya triple nukleotidanya AAG dia berubah menjadi ACG ya. Jadi adenosin yang ada di tengah ini terubah menjadi sitosin
Ya, hal berbeda juga pada strain yang 405, perubahan nukleotida terjadi dari adenosin ke guanin. Ya, bayangkan masing-masing hanya satu nukleotida saja bisa menyebabkan bakteri Mycobacterium ini menjadi resisten terhadap antibiotik. Apa yang terjadi pada lubang hidung burung Darwin? Burung Darwin yang diamati ini adalah burung Darwin yang ini ya, Geospiza fuliginosa. Ini adalah golongan burung Darwin yang ukurannya sedang, ya. Hasil penelitian menunjukkan, hasil pengamatan menunjukkan bahwa lubang hidung burung Darwin ini menjadi lebih besar di masa sekarang dibandingkan lubang hidung di zaman sebelumnya, ya. Pada awalnya lubang hidung anakan dari burung Geospiza ini adalah 3,3 mm, tapi kemudian membesar, ya. Ini yang pada anakan, ya. Kemudian yang pengamatan sekarang dia menjadi 106% lebih besar daripada lubang hidung yang ada pada Darwin di tahun 60, pada burung Darwin di tahun 60. Ini dia datanya, ya. Kita lihat di sini ukuran naris yang kecil, ya. Di dalam populasi itu kan tidak semuanya besar, tidak semuanya kecil, jadi ukuran narisnya memang sudah beraneka ragam, ya. Ukurannya yang kecil itu sampai 1,24 mm, yang terbesarnya adalah 1,24 mm. Kemudian yang mengalami pembesaran yaitu ini 1,3 mm. Kemudian yang ekstra besar ini ukurannya 2,2 mm, ya. Ini jumlah sampel pengamatannya, ya. Yang dari museum itu 274, kemudian yang pengamatan oleh peneliti ini 554, ya. Sekarang kita lihat yang naris yang kecil, ya. Pada populasi burung yang didapatkan dari museum yang dikoleksi sejak tahun 1960, naris yang paling kecil itu hanya ada 11,7%, ya. Sedangkan di Geospiza yang modern, di burung yang diamati oleh peneliti ada 9,4%, ya. Sedangkan yang mengalami pembesaran pada burung yang didapatkan dari museum ada 0,7%, sedangkan yang modern ini ada 14,4%, ya, berubah, ya. Kemudian ini lagi yang memiliki naris yang ekstra besar. Yang ekstra besar itu pada hewan dengan yang didapatkan dari museum, ya. Ini hanya 12,4%. Namun pada Geospiza burung yang diamati oleh peneliti ada 23,8%, ya. Jadi jumlahnya berubah dengan sangat signifikan, ya. Yang kecil jadi berkurang, ya, asalnya 11% jadi 9%. Kemudian yang sedang, ini ada juga yang normal, ya. Yang normal asalnya 87% di zaman dulu, sekarang yang baru cuman ada 76%. Kemudian yang mengalami pembesaran, ya, dulu itu cuman 2%, tapi sekarang ada 0,7% yang dulu, sekarang ada 14,4%.
ya. Kemudian yang ekstra besar, dulunya di populasi itu cuman ada 12%, sekarang ada 23%. Ya, meskipun yang normal ini masih mendominasi, tapi jumlahnya sudah mulai berkurang, ya. Kita akan masuk ke bukti evolusi yang kedua. Bukti evolusi yang kedua adalah homologi. Nah, ini paling sering kita dapatkan ya di buku-buku SMA. Tapi di buku SMA sering juga ada yang menuliskan ada homologi dan analogi ya. Struktur analogi tidak menjadi bukti-bukti evolusi ya. Yang menjadi bukti evolusi adalah struktur homologi ya. Struktur homologi itu apa? Dia adalah struktur yang memiliki anatomi maupun molekuler yang sama, yang berasal dari nenek moyang yang sama. Apa saja struktur homologi? Mari kita lihat di sini. Ya, ini yang paling sering juga kita pelajari, ya, yang tampak. Contoh struktur homologi yaitu anatomi pada struktur tubuh yang dimiliki berbagai organisme, yaitu anggota tubuh, ya. Seperti di sini tangan manusia dianalogikan dengan tangan atau kaki pada kucing. Jauh sekali ya, ini kucing hewan berkaki 4. Kemudian pada lumba-lumba, kemudian pada mamalia Batman apa ini, pada kelelawar ya. Keempat makhluk hidup ini, organisme ini semuanya memiliki humerus meskipun bentuknya berbeda ya, tapi ini masih dikatakan, biarpun ini pendek, ini masih dikatakan sebagai humerus. Masih memiliki radius ya, ini yang warnanya orange, masih memiliki ulna, ini yang warnanya peach, kemudian carpax, kemudian metacarpax, kemudian phalanges ya, jari-jarinya ya. Keempat organisme ini memiliki jenis-jenis tulang tersebut, maka dikatakan bahwa ini merupakan struktur yang homologi ya. Ketika suatu organisme memiliki struktur yang homologi, maka peneliti evolusi mengatakan bahwa organisme-organisme tersebut berkerabat. Percaya atau nggak percaya ya, Anda mau melihat itu dari sisi yang mana. Kalau Anda melihat itu adalah hal yang salah, silakan Anda membuat riset untuk membetulkannya ya. Kemudian ini contoh homologi yang lain adalah contoh homologi pada anatomi tubuh yang sudah tidak ada, yang sudah, maksudnya bukan yang sudah tidak ada. Ini adalah contoh homologi anatomi pada struktur tubuh yang dimiliki pada organisme embrio, pada tahapan embrio ya. Saya punya ini gambar, Anda juga punya gambarnya di buku Campbell, gambar dari embrio ayam dan embrio manusia ya. Dikatakan embrio manusia juga masih punya faring dan punya masih punya ekor ya pada stadium embrio ya. Nah, maka dapat dikatakan bahwa ada kekerabatan antara manusia dengan ayam pada level embrio. Baik, ini contoh homologi anatomi yang lain ya, tapi homologinya, strukturnya sudah tidak terlihat pada organisme yang ada hari ini ya. Ini contohnya. Pada beberapa hewan ini ada hewan satu ini terestrial, kemudian yang ini yang BCD ini semuanya akuatik ya. Pada terestrial ini tulang pelvis ya, dan tulang pelvis dan kaki belakangnya ini masih ada. Sedangkan pada hewan yang mamalia akuatik ini tulang pelvis dan kaki belakangnya sudah tidak ada, tapi bekasnya ini masih ada ya.
Demikian halnya dengan yang ini ya, akuatik yang lainnya, tulang pelvis dan bagian belakangnya masih ada. Sekarang struktur vestigial yang lain ya, yang hewannya masih kita bisa temui. Ini pada ular ya, yang ini pada ular. Jadi struktur bekas kaki belakang ini masih ada, padahal kan ular tidak berkaki ya. Sedangkan ini pada kiwi ya, pada burung kiwi sayapnya sudah sangat kecil sehingga sudah tidak bisa lagi digunakan untuk terbang. Dan ini maaf ya, tadi saya bilang pada hewan yang masih ada, ini pada manusia ya masih ada yang namanya appendix atau yang kita kenal sebagai usus buntu ya. Ini juga struktur vestigial yang sudah tidak digunakan. Ketiganya struktur vestigial yang bekas struktur yang digunakan oleh nenek moyang organisme tersebut ya. Struktur homologi juga bisa diamati pada level molekuler ya. Kemiripan organisme berdasarkan pada tingkat molekuler. Coba kita lihat ya. Ini celakanya kalau kita membandingkan secara molekuler, kita akan berkerabat dengan semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini ya. Karena kalau tingkat molekuler kita Allah sudah menciptakan sistemnya itu untuk makhluk hidup sama ya. Semua makhluk hidup memiliki kode genetik yang sama ya. Kode genetik yang nukleotid ya, itu kan kode genetiknya mau pada bakteri mau pada manusia itu sama ya, asam aminonya juga sama. Kemudian berdasarkan inilah muncul dugaan bahwa semua spesies berasal dari nenek moyang yang sama. Padahal bukan berarti berasal dari nenek moyang yang sama, cuman masalahnya sistemnya disamakan ya. Kemiripan gen manusia dengan simpanse adalah 96%. Kemiripan gen manusia dengan simpanse 96% ya. Kemiripan Anda dengan seluruh manusia di muka bumi ini ya 99,9%. Bayangkan 99,9% keanekaragamannya sampai seperti ini. Tidak ada, biarpun kembar pasti ada bedanya. Itu tingkat kemiripan 99,9%. Kita dengan orang Afrika, dengan orang berkulit putih, dengan orang berkulit hitam, kita betul-betul berbeda ya. Kemudian manusia memiliki 23 pasang kromosom, sedangkan simpanse dan gorila 24 pasang kromosom. Ini lagi muncul lagi riset dugaan bahwa kromosom pada manusia itu sesungguhnya katanya 24, cuman ada yang berfusi yang satu, sehingga pada manusia didapatkan 23 bukan 24 karena ada 2 kromosom yang berfusi menjadi satu ya. Kemudian kemiripan gen manusia dengan kucing 90%. Berarti kita sepupu 2 kali mungkin ya. Kemudian kemiripan gen manusia dengan pisang 50%. Ini pisang sepupu 2 kali Anda. Jadi jangan Anda makan. Beragamnya umat manusia ya, spesies manusia di muka bumi ini. Manusia memiliki kemiripan DNA 99,9%. Jadi Anda dengan teman kelas Anda berbedanya cuma 0,01% ya, 0,1% ya. Kita berbeda total dengan orang-orang dari negara Afrika, Amerika, dari Arab, orang Eskimo. Kita cuma berbeda hanya 0,1% ya. Manusia juga punya 3 juta lebih pasang basa nitrogen, kemudian dan memiliki gen sebanyak 20.000 sampai 25.000 gen. Kenapa pakai sampai dengan, karena penelitiannya belum selesai ya, jadi diprediksi sampai 25.000 gen. Dan gambar-gambar yang saya tampilkan di sini semua ini adalah para penderita sindrom progeria ya. Apa itu sindrom progeria? Adalah
suatu sindrom, suatu keadaan yang yang bersifat genetik, yang ekspresinya adalah mereka akan menua 8 kali lebih cepat daripada manusia pada umumnya. Dan ini disebabkan oleh satu gen yang bersifat dominan. Jadi hanya satu saja alel yang bersifat dominan, maka ini sifat ini akan terekspresi, ya. Gen itu namanya ini gen LMNA gen, ya, gen LMNA. Gennya ini bersifat dominan, jadi autosomal dominan, jadi dia ada di gen autosom, di kromosom autosom, bukan di kromosom seks. Dan satu alel dominan saja sudah ada satu alel dominan saja sudah dapat membuat sindrom ini terekspresi, ya. Ini adalah Adelia, ya, dia seorang YouTuber, ya. Anda jangan berpikir para penderita progeria ini memiliki kekurangan kognitif. Ternyata mereka kecerdasannya sama dengan kita semua, ya. Jadi hanya tubuhnya saja yang berbeda dengan kita, tapi secara kognitif mereka sama dengan kita. Harapan hidup mereka penderita progeria ini adalah 14 tahun, tapi ternyata ada juga penderita yang mampu hidup sampai 41 tahun. Ini sudah meninggal, ya, dia bisa hidup sampai 41 tahun. Dan ini penderita pada jenis kelamin laki-laki. Ini ada penderita lain, ya, yang bersama teman sekolahnya mengikuti suatu fashion show, ya. Jadi ini umurnya mungkin sekitar 10 sampai 12 tahun teman-temannya. Lihat ukurannya, ya. Ini ukuran teman-temannya, ya. Ini semua teman-temannya, sedangkan dia ukurannya masih sangat mini. Saya jadi membayangkan ketika kita ada di mengingat bagaimana fisiknya Nabi Adam, ya. Nabi Adam itu tingginya 30 meter, kemudian telapak kakinya saja sudah 1,8 meter. Telapak kaki Anda panjangnya paling 22 cm, paling panjang 30 cm. Itu pun yang tingginya 2 meter ke atas, ya. Jadi kalau Anda hidup di zamannya Nabi Adam, mungkin ada kemungkinan Anda bisa terinjak oleh Nabi Adam, ya. Kita lihat kasus penderita sindrom progeria ini. Bayangkan hanya satu gen saja yang termutasi dari 25.000 gen bisa menyebabkan ekspresi yang sefatal ini, ya. Jika andai dari saya belum membaca lebih lanjut apakah mereka fertil atau tidak fertil, ya, karena ini juga yang sudah meninggal, saya juga tidak melihat apakah dia punya anak atau tidak. Tapi bayangkan jika mereka bisa menghasilkan keturunan. Jadi suatu saat yang sampai akan ada para penderita progeria ini lebih banyak akan lebih banyak penderita progeria yang hadir di muka bumi ini. Ini adalah homologi dan gagasan Pohn. Adanya struktur yang homologi, para peneliti evolusi membuat suatu gagasan hubungan kekerabatan. Ya, kita bisa lihat di sini ini awalnya, ya. Ini nenek moyang yang paling dulu sekali, ya. Kemudian ini adalah penciri untuk pemisahnya, ya. Kita mulai saja dari sini. Memiliki amnion, ya. Yang memiliki amnion itu adalah mamalia, kemudian reptil yang yang tidak berkaki, kemudian ada juga reptil berkaki, kemudian ada burung unta dan burung lainnya, ya. Coba kita lihat. Ini karena kehadiran bulu,
ya, kehadiran bulu membuat ini dipisahkan lagi, ya. Di sini saya tidak menemukan ini dibedakannya krokodil dengan burung, dibedakannya berdasarkan apa? Mungkin berdasarkan ini berdasarkan kehadiran bulu, ya. Ini tidak ada bulunya, yang ini ada bulunya. Ini ada amnionnya, yang ini tidak ada amnionnya. Ini kakinya punya digit, punya buku, yang ini kakinya tidak punya digit. Ya, seperti itu. Jadi ini hanya gagasan hubungan kekerabatan berdasarkan struktur homologi yang dimiliki oleh beberapa organisme. Sekarang mari kita lihat ke bukti evolusi yang ketiga. Evolusi yang ketiga adalah catatan fosil, ya. Catatan fosil yang ditemukan dapat menunjukkan bahwa adanya organisme di masa lalu yang berbeda dengan organisme masa kini, ya. Kemudian banyak spesies organisme yang sudah punah. Kemudian ada perubahan evolusioner yang terjadi seiring waktu pada berbagai kelompok organisme, ya. Kita setuju mungkin dengan itu. Kemudian ini berdasarkan bukti-bukti evolusi ini kemudian ditunjukkan adanya para peneliti memikirkan bahwa itu adalah merupakan petunjuk adanya asal-usul kelompok makhluk hidup, ya. Dengan fosil juga para peneliti ingin menunjukkan dan menggunakannya untuk menguji hipotesis evolusi yang muncul dari jenis bukti yang lain. Ya, tadi ingat kita sudah berbicara 2 bukti. Ada bukti pengamatan langsung, ada bukti homologi. Ya, nanti dikaitkan lagi bukti-bukti itu dengan bukti evolusi. Lalu seperti apa perubahan evolusioner yang terjadi seiring waktu pada berbagai kelompok organisme berdasarkan fosil, ya. Berdasarkan fosil dapat ditentukan umur batuan atau umur lapisan bumi tempat fosil ditemukan, ya. Umur batuan atau maupun fosil itu dapat ditentukan melalui penentuan umur radiometrik atau radiometric dating, ya. Umur radiometrik itu ditentukan berdasarkan waktu paruh atau laju peluruhan 50% isotop radioaktif induk meluruh menjadi isotop turunannya, ya. Setiap isotop memiliki waktu paruh yang beraneka ragam. Contoh karbon 14 memiliki waktu paruh 5.370 tahun. Jadi ketika Anda mendapatkan fosil karbon C14-nya tinggal 50%-nya, maka berarti fosil itu sudah berumur 5.370 tahun. Tapi kalau C14-nya tinggal 25%-nya, berarti fosil itu sudah berumur lebih dari 10.000 tahun. Ya, begitu juga dengan uranium 238 ya, yang memiliki waktu paruh ini yang paling lama ya 4,5 miliar tahun. Setiap fosil itu mengandung isotop dari unsur-unsur yang terakumulasi dalam organisme semasa hidupnya. Isotop apa saja? Ini ya, gambar yang ini Anda bisa lihat juga di buku Campbell, tapi ini gambar kurvanya bersifat general ya, jadi ini tidak dituliskan ini isotop apa. Saya memberi contoh yang lain di sini ya. Jadi ini adalah radiometric dating untuk karbon C14. Jadi kalau Anda mendapatkan fosil dan memiliki karbon 14 yang masih ada sebanyak 50%, maka Anda dapat menduga bahwa umur dari fosil itu adalah 5.730 tahun setelah dia mati, ya. Jika masih hanya tinggal 25%, maka kita bisa memprediksi jumlahnya umur fosil itu adalah 11.460
tahun yang lalu ya. Jadi ini dikalikan ditambahkan 5.730 ya. Kemudian misalnya didapatkan lagi ini 12,5 tahun lagi ya, 12,5 tahun lagi, maka umur fosil itu adalah ini ditambahkan lagi 5.730, ini umur fosil tersebut dan seterusnya ya. Jadi kalau Anda nanti membuat radiometric mapping, yang harus Anda perhatikan adalah posisi di sini ya. Kalau ini posisi setengahnya ada di dalam kurvanya ya. Jadi setengah, seperempat, dan 1/16 ya. Jadi isotop dapat jumlahnya berubah menjadi setengahnya ya, karena peluruhan selama berapa lama ya. Nah, kalau ini persentasenya 50%, 25, setengah, seperempat, kemudian 1/8, ini ditaruh di sini. Tapi ini hal yang sama ya. Ini adalah uranium hidup ya. Ada potasium 40, ada karbon 14, rubidium, lead, kemudian timbal ya, lead, tritium, uranium, radium ada 2 macam ya, ada 228 dan ada 226 ya. Yang paling singkat umur peluruhannya adalah radium 228 ya. Tadi sebelumnya saya sudah menjelaskan waktu peluruhan dari karbon 14 ya, selama 5.730 tahun. Sedangkan uranium, ini uranium 238 4 miliar tahun lebih ya. Sedangkan radium hanya 5 tahun, 5,76 tahun ya. Sekarang bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya adalah rata-rata pada dalam tubuh suatu organisme, tergantung organismenya ya, terdapat isotop dengan jumlah yang beraneka ragam tergantung isotopnya. Misalnya untuk karbon 14 dalam makhluk hidup itu biasanya hanya ada 1,6 kali 10 pangkat minus 8. Sangat sedikit ya. Ingat, isotop itu Anda pelajari deh di unsur di tabel periodik ya. Jadi yang mana yang disebut isotop? Isotop itu kan sebenarnya yang dituliskan hanya neutronnya saja. Berbeda dengan massa karbon. Anda harus bisa membedakan tuh yang mana yang disebut massa, yang mana neutron, dan yang mana neutron. Neutron, proton, elektron, dan massa ya. Anda bisa lihat di dalam tabel periodik. Pada organisme, elemen massanya itu kalau untuk karbon 14 bisa sampai 16.000 gram ya. Jadi contohnya bagaimana? Misalnya saya menemukan fosil dan saya menggunakan bukan fosil deh, mayat. Saya menemukan mayat ya. Kemudian saya menggunakan radium 228 ya, karena ini yang paling pendek ya. Pada tubuh organisme ya, radium itu rata-rata kandungannya 4,6 kali 10 pangkat minus 14. Kalau yang baru saja meninggal, misalnya sekarang meninggal, kemudian detik pertama dia meninggal, peluruhan sudah dimulai. Kemudian saya setelah 6 tahun saya mendapati jenazah itu dan saya mendapati jumlah uraniumnya dapat diperkirakan jumlahnya adalah kurang dari 2,4 kali 10 pangkat minus 14. Bukan uranium, maksud saya radium. Ya, jadi bisa diprediksi kalau tinggal 2,4 berarti sudah lebih dari 5,76 tahun jenazah itu mati. Ya, begitu ya. Karena radium ini waktu peluruhannya sangat pendek ya, jadi tidak akan sulit kalau dipakai untuk menentukan yang umurnya seumur fosil yang ribuan
tahun. Jadi kalau ribuan tahun ya lebih baik menggunakan karbon atau uranium atau potasium ya, tergantung Anda memperkirakannya fosil itu sudah berapa lama mati. Berdasarkan hal ini saya berharap Anda bisa membuat kurva yang sama dengan kurva sebelumnya untuk yang uranium 238 dan radium 228. Jadi Anda sudah punya 3 tugas ya dengan yang ini. Baik, kita akan lanjutkan. Catatan di gambar ini Anda bisa juga mendapatkan ini semua di buku Campbell ya. Jadi catatan fosil bisa menentukan bukan menentukan tapi memprediksi suatu organisme ini turunan dari yang mana ya. Pada gambar ini kita dapat melihat fosil dari Trilobita yang ditemukan di California ya, di suatu lahan di California ya. Yang pertama kali ditemukan adalah Trilobita dengan nama spesies Bristolia mohavensis, ditemukan pada kedalaman 18 meter di bawah permukaan tanah ya. Ini berarti diduga sebagai Trilobita yang paling tua dari semua Trilobita yang ditemukan. Jadi Bristolia mohavensis adalah Trilobita yang tertua di antara 4 Trilobita ini. Kemudian ditemukan lagi di kedalaman 13 meter di bawah permukaan tanah ya. Dan bentuknya sudah mulai berbeda nih dibandingkan dengan Bristolia yang pertama. Ini dinamakan Harringtoni ya. Ditemukan juga Drosophila di kedalaman 8 meter di bawah permukaan tanah ya. Struktur tubuhnya, anatomi tubuhnya sudah mulai berbeda ya, berbeda sekali yang ini dibandingkan dengan yang ini maupun dibandingkan dengan yang ini ya. Yang ketiga ini umurnya lebih muda ya, biasanya kalau dia ditemukan lebih dangkal dari permukaan tanah berarti umurnya lebih muda, dan ini adalah Bristolia bristolensis ya. Sedangkan yang terakhir ditemukan di dalam tanah 6 meter di bawah permukaan tanah ya. Ini juga bentuknya sudah jauh berbeda, apalagi jika dibandingkan dengan Trilobita yang pertama. Sangat jauh berbeda. Dan yang ini disebut sebagai Bristolia insolens ya. Jadi fosil yang ditemukan itu berdasarkan fosil yang ditemukan kita bisa menduga kekerabatan suatu organisme ya. Apalagi kalau ditemukan di wilayah yang sama, itu lebih mudah untuk menentukan kekerabatannya. Kekerabatan lain juga ditemukan pada apa yang disebut sebagai Astragalus ya. Astragalus ini adalah bagian ini ya. Astragalus adalah bagian dari kaki Anda, join antara tibia dengan telapak kaki Anda ya. Ada 4 jenis Astragalus di sini. Yang pertama ini kebanyakan mamalia ya. Ini tulang Astragalusnya seperti ini. Ini adalah tulang Astragalus dari anjing. Kemudian ada 3 Astragalus yang lain ya, yang di bawahnya memiliki 2 tonjolan tulang ya. Yang ini ya, sama juga yang di sebelahnya juga ya, ada 2 tonjolan tulang juga di sini. Ini juga ada ya. Ini yang B, tulang Astragalus B, dia adalah tulang Astragalus dari Cetacea. Sedangkan yang C dan D adalah dari Ungulata berjari genap ya. Ungulata berjari genap itu contohnya seperti babi, jerapah, unta, kambing, dan rusa. Sebenarnya ada juga ungulata yang berjari ganjil, contohnya kuda, tapir, dan badak
ya. Anda sudah tahu barangkali ya. Kemudian jadi kalau kita melihat di sini, cetacea atau mamalia air lebih dekat atau lebih berkerabat, lebih dekat dengan mana kekerabatannya? Apakah dengan mamalia yang hidup di daratan, ya, di daratan, atau apakah lebih dekat dengan mamalia pada umumnya, atau lebih dekat dengan ungulata yang berkaki berjari genap? Ya, ternyata cetacea, lumba-lumba dan kawan-kawan ya lebih dekat kekerabatannya dengan ungulata yang berkaki genap berdasarkan catatan fosil yang ini. Yang mana sih yang disebut astragalus? Kalau pada cetacea ini yang disebut astragalus. Kalau pada Homo sapiens, astragalus itu adalah join ya, yang menghubungkan, ini tulang yang menghubungkan antara tibia dengan bagian kaki yang lainnya. Ya, jadi ini yang disebut astragalusnya. Ya. Ke bukti evolusi yang keempat. Bukti evolusi yang keempat adalah biogeografi. Biogeografi adalah bukti evolusi yang keempat. Ya, biogeografi itu sebenarnya disiplin ilmu. Ya, mungkin sebenarnya ini yang mendukung ilmu evolusi. Ya, biogeografi adalah disiplin ilmu biologi yang mempelajari pola distribusi keragaman organisme serta kaitannya dengan kondisi lingkungan dan sejarahnya. Pola distribusi terutama bisa dijelaskan oleh peristiwa geologis dan isolasi tektonik. Ya, jadi kita menghubungkan seperti makhluk hidup dengan geologis dengan lapisan bumi seperti yang dilakukan oleh Lyell dan Hutton ya kalau nggak salah. Ya, biogeografi ini sebenarnya di jurusan biologi juga ada, cuman entah kenapa ini mata kuliahnya dipisahkan menjadi fitogeografi dan zoogeografi. Padahal kajiannya sudah sangat sempit, menurut saya sih tidak perlu dipisahkan ya, cukup saja satu mata kuliah yaitu biogeografi. Karena pada dasarnya biogeografi ini bukan mempelajari berdasarkan organisme, tapi dibagi dua berdasarkan luas kajiannya. Jadi biografi itu dibagi berdasarkan lamanya waktu pengamatannya ya. Jadi ada geografi sejarah dan ada biogeografi ekologis. Biogeografi sejarah itu di dalamnya dipelajari hal-hal yang berkaitan dengan asal-usul dan sejarah evolusi spesies dalam waktu yang lama. Sedangkan biogeografi ekologis yang dipelajari adalah organisme yang kaitannya dengan interaksi spesies saat ini yang sekarang ya dengan lingkungannya dan satu sama lain dalam skala waktu yang jauh lebih pendek dan sekarang ya. Jadi kita mengamatinya. Nah, itu biogeografi yang ekologis. Yang untuk mendukung bukti-bukti evolusi yang digunakan adalah sebenarnya biogeografi sejarah ya. Apa saja yang digunakan? Akhirnya sama dengan bukti evolusi yang sebelumnya. Jadi ada catatan fosil yang menyediakan sebagian besar informasi ya. Informasi itu kalau dalam biogeografi sejarah itu pasti dari catatan fosil ya, untuk mengetahui distribusi dan interaksinya di masa lalu. Kemudian center of origin, asal mula spesies itu asalnya dari mana? Ya, kenapa harus ada asal mula spesies? Ingat dulunya daratan ini kan bersatu ya, jadi semua benua itu menjadi satu daratan yang disebut Pangea. Kemudian sejarah hanyutan benua atau continental drift yang dapat menjelaskan mengapa suatu organisme dapat terdistribusi secara luas ataupun sempit. Ya, sebenarnya ini ada bisa dibuat suatu eksperimen ya yang namanya eksperimen transplant eksperimen. Ya. Kemudian di biogeografi sejarah juga kita mempelajari hanyutan benua ya. Hanyutan benua, ingat tadi benua itu asalnya satu yang disebut Pangea, kemudian berubah dia bergerak ya. Jangan dipikir daratan ini tidak bergerak. Ahli geologi
sebenarnya sudah mengukur bahwa sebenarnya ada pergerakan benua. Nah, mereka mencatat katanya pergerakan benua itu dalam 1 tahun 10 cm kalau nggak salah ya, makanya tidak terasa pergerakannya karena cuma 10 cm per tahun. Hanyutan benua itu mendorong terjadinya spesies alopatrik yang berskala. Baik, ini hanyutan benua ya, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa daratan kita sebenarnya awalnya cuma satu. Ini daratan kita yang sekarang ya, terdiri dari 5 benua ya, yang terpisah-pisah. Kalau dulu asalnya kita satu daratan ya, seiring dengan waktu daratan ini akan memisah ya. Daratan kita berada dalam satu daratan pada zaman Paleozoik ya. Pada zaman Mesozoik daratan sudah mulai memisah, tapi belum terpisah sampai seperti sekarang ini ya. Sedangkan di perbatasan zaman Mesozoik dan Cenozoik pun sebenarnya daratan sudah mulai terpencar, sudah mendekati kondisi yang seperti sekarang ini. Nah, bayangkan jika ada organisme yang di atasnya yang bisa bergerak ya, seperti hewan yang biasa berpindah, yang misalnya asalnya di sini kemudian dia berpindah ke sini sebagian ya, populasinya ada beberapa populasi kemudian berpindah ke area-area yang lain. Asalnya populasi ini saling mengenal, ketiga populasi ini saling mengenal, pada akhirnya menjadi tidak saling mengenal karena dia tergeser ke wilayah yang lain dan karakteristik yang dulunya tidak muncul menjadi muncul di sini. Inilah yang disebut, yang pada akhirnya kita sebut terbentuk spesies baru ya, spesies Alopatri. Dan bayangkan jika ada organisme yang tidak bisa berpindah ya, tetap ada di lokasi sini, dan ketika terjadi pergeseran benua dia cuma ada di situ ya, berarti dia akan menjadi hewan endemik. Berbeda dengan tumbuhan sekarang di sini, nanti juga dia posisinya dia akan dibawa ke manapun daratannya pergi. Kalau hewan kan masih memungkinkan dia sedang melakukan migrasi, misalnya sedang ada di sini, kemudian terjadi ada hanyutan benua dan jadi tidak ada lagi kesempatan untuk berkunjung ke wilayah asalnya, ke center of originnya ya. Berarti hewan tersebut sudah tersebar dan pada akhirnya membentuk populasi baru dan ujung-ujungnya membentuk spesies baru. Baik, demikian kuliah hari ini. Saya harap Anda tetap sehat, tetap aman, dan tetap tinggal di rumah ya. Jaga kesehatan tetangga Anda, keluarga Anda, kawan-kawan Anda, ingatkan jika mereka hilaf ya. Tetap jauh-jauh dari virus COVID-19. Sampai jumpa di kuliah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.